pesan penting nih untuk masyarakat luas tentang pondok pesantren, apalagi yang seperti kita bahas tadi, masih banyak tindakan-tindakan bullying atau kekerasan yang ada di pondok pesantren. Pesan apa Bu yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pondok pesantren? Terus terang bukan basic ilmunya dari pendidikan gitu, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari kawan-kawan yang ada di pendidikan pondok pesantren maupun pendidikan madrasah, kemudian juga para kepala pimpinan pondok, pimpinan kepala madrasah maupun pengawas itu selalu memberikan beriring bersama gitu ya, untuk memberikan support, memberikan informasi, dan alhamdulillah sejauh ini kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mudah 5 menit aja, mungkin tidak sampai 5 menit gitu kan. Jadi yuk anak-anak kita bersalawat sallallahu ala Muhammad gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang akan kita dorong gitu, kita giring para guru, para anak-anak, itu yang akan menjadi bekal kita nanti, walaupun kita sampai di liang kubur pun insya Allah mereka akan senantiasa anak yang akan mendoakan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini yang akan menjadikan kita bahagia. Begitu ada satu godaan mungkin kan, ya anak-anak di luar sana kok asik ya, bisa bersama-sama orang tua gitu kan, bisa memberikan mereka makan mungkin ke Sobat Religi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kemenak Kabupaten Belitung bersama saya Indah Amalia Putri sebagai host, dan saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Marlina SHI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Akhirnya nih Ibu bisa datang ke podcast Kemenak Kabupaten Belitung. Iya, alhamdulillah. Lama ya Bu, kita reschedule jadwal ya. Masya Allah Ibu ini sangat amat padat nih Sobat Religi jadwalnya. Iya, alhamdulillah. Ibu boleh perkenalan Ibu kepada Sobat Religi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Marlina. Alhamdulillah pada saat ini diberi amanah sebagai kasih pendidikan diniyah pondok pesantren, dan juga sekaligus alhamdulillah diberi amanah ini sebagai pelaksana tugas kasih pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung. Mungkin itu secara singkat Bu ya. Masya Allah, berarti Ibu ini sekarang menjabat sebagai kasih pondok pesantren dan juga PLT kasih pendidikan madrasah. Betul ya Ibu? Iya betul. Oke, Ibu boleh dijelaskan sedikit Bu tentang apa aja sih tugas dan fungsi utama seorang kasih pendidik pondok pesantren dan juga PLT kasih Penmat. Baik, berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2019 tentang struktur organisasi Kementerian Agama, di mana tugas fungsi sebagai kasih pendidikan pondok pesantren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu diantaranya memberikan pelayanan, bimbingan teknis, kemudian perencanaan dalam bidang pendidikan diniyah pondok pesantren, dan juga sekaligus memberikan bimbingan teknis gitu ya secara tentang pondok pesantren ini, dan juga melakukan evaluasi dan pengawasan. Nah ini sangat luas sekali karena di bidang pondok pesantren itu membidangi pendidikan diniyah takmiliyah, juga pendidikan pondok pesantren, dan bahkan pendidikan keagamaan yang itu juga di dalamnya ada pendidikan taman Al-Quran. Nah itu secara garis besarnya, dan juga di dalam pendidikan madrasah juga sama beriringan, cuman mungkin perbedaannya kalau di pendidikan yang madrasah itu membidangi pendidikan formal. Nah di pendidikan pondok pesantren sebenarnya ada juga pendidikan formalnya untuk yang ada madrasahnya, sebagian pondok pesantren, kemudian ada juga yang mungkin kalau di tempat-tempat lain itu ada pendidikan kesetaraan, muadalah gitu. Nah tapi kalau yang di pendidikan madrasah ini memang benar-benar mereka melaksanakan pembelajaran secara formal. Jadi hampir bersamaan memberikan pelayanan, pembinaan, bimbingan teknis terkait dengan
pendidikan madrasah mulai dari RA, Raudatul Anfal, kemudian madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran, kemudian kurikulum juga kita bersama-sama dengan pengawas. Kita di sini ada pengawas bina madrasah yang alhamdulillah mereka sangat luar biasa untuk memberikan pelayanan kemudian bimbingan kepada guru-guru kita dalam pengembangan kurikulum maupun pembelajaran dan pelaksanaan kelembagaan di masing-masing madrasah. Ini bagi kami sebenarnya cukup berat gitu ya, membidangi dua seksi yang masing-masing berbasis pendidikan gitu, karena secara terus terang bukan basic ilmunya dari pendidikan gitu, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari kawan-kawan yang ada di pendidikan pondok pesantren maupun pendidikan madrasah, kemudian juga para kepala pimpinan pondok, pimpinan kepala madrasah maupun pengawas itu selalu memberikan beriring bersama gitu ya, untuk memberikan support, memberikan informasi, dan alhamdulillah sejauh ini kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya akan senantiasa berjalan seperti ini, dan harapannya mudah-mudahan untuk PLT pendidikan madrasah ini nanti akan segera ada gitu, yang memang benar-benar SK definitifnya gitu, jadi bisa kita melaksanakan tugas fungsi di kantor Kementerian Agama ini bisa secara maksimal gitu. Terus terang karena memang dengan posisi kita di dua seksi yang sama-sama berat membidangi pendidikan membuat kita kadang kewalahan gitu Bu ya. Di samping itu juga secara melekat tugas pokok fungsi itu sudah banyak sekali agenda-agenda kegiatan yang kita rencanakan gitu, belum lagi yang dari kegiatan-kegiatan yang lintas sektor, kemudian yang di luar instansi kita gitu, yang kadang memang harus dan segera kita laksanakan gitu. Nah itu kadang yang menjadikan kita agak sedikit kewalahan dan berkejar-kejaran dengan waktu gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalankan amanah ini gitu. Berarti tugas dan fungsi seorang kasih ini sangat amat luas ya Ibu, apalagi Ibu ini menjabat sebagai dua ya, PLT kasih pendidikan madrasah dan juga kasih pendidikan pondok pesantren ya, Ibu. Nah ngomong-ngomongin tentang pendidikan nih Ibu, belum lama ini kan Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan yang namanya kurikulum berbasis cinta. Mungkin sobat religi juga pernah mendengar ya tentang kurikulum berbasis cinta ini. Nah namanya tuh terdengar unik nih Bu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta ini? Baik, alhamdulillah kemarin sudah beberapa kali kita mengikuti kegiatan Zoom ya, baru melalui Zoom meeting gitu ya. Kemudian launching kurikulum berbasis cinta, walaupun mungkin pelaksanaan di lapangan belum terlalu secara detail pelaksanaannya, tapi kita memang sudah berusaha untuk sama-sama mengenal gitu ya, mungkin tentang kurikulum berbasis cinta ini. Kurikulum berbasis cinta ini pada dasarnya adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan rasa kasih, menumbuhkan cinta, kasih sayang, kemudian kepedulian, empati gitu ya, untuk pengembangan pembelajaran yang berbasis untuk pengembangan karakter dari peserta didik gitu. Gimana caranya menciptakan generasi-generasi yang insya Allah generasi yang humanis gitu, yang nasionalis, kemudian yang toleransi gitu, yang memang benar-benar nantinya berkarakter. Dan insya Allah mudah-mudahan kurikulum cinta ini seiring sejalan dengan program kita gitu Kementerian Agama, di mana memang nanti dari insersi kurikulum berbasis cinta berbarengan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di madrasah itu sendiri. Kita ada beberapa mata pelajaran mungkin ya, Al-Quran, hadis, kemudian SKI, kemudian lagi mungkin akidah, akhlak gitu, yang memang sebenarnya sudah ada gitu. Tapi dengan adanya kurikulum berbasis cinta ini akan lebih mendekatkan anak-anak untuk bisa lebih menumbuhkan rasa baik itu di lingkungan
para guru, peserta didik maupun mungkin lingkungan sekitar dengan penuh rasa cinta, kepedulian, empati, toleransi gitu kan ya, bukan cuman terhadap sesama juga, tapi terhadap alam lingkungan sekitar gitu ya. Nah, di mana memang penekanan dari kurikulum berbasis cinta ini bisa menumbuhkan rasa pertama cinta kepada Sang Maha Pencipta gitu ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama gitu kan. Jadi nanti dari para pendidik, para guru gitu, untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam setiap pembelajaran, maupun itu pembelajaran yang memang melekat tadi seperti Al-Quran, hadis, kemudian mungkin SKI, akidah, akhlak gitu ya. Mungkin yang selama ini yang kita kita lihat mungkin memang pada kenyataannya mungkin hanya sebatas ilmu yang ditransfer, sebatas teori gitu. Tapi nah, dari kurikulum berbasis cinta, keinginan kita mereka memahami dan bisa menjalankan apa yang memang sebenarnya yang harus mereka lakukan dalam kebiasaan sehari-hari yang akan menjadikan bekal mereka untuk masa depan mereka, menjadikan mereka generasi yang memang benar-benar kuat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama gitu ya, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap pembelajaran kita harus bisa melihat misalnya kekuasaan Allah gitu. Mungkin bisa dengan keadaan-keadaan sekitar, mungkin ya bisa melihat kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pembiasaan begitu juga. Jadi kita mungkin di sekolah, di madrasah yang waktunya mungkin dari pagi sampai ke sore gitu ya, ada beberapa waktu yang mungkin bisa kita sama-sama dengan anak-anak untuk memberikan pengalaman gitu, misalnya pembiasaan sholat duha di pagi hari, atau mungkin nanti pas di waktu zuhur kita nanti misalnya untuk mengkondisikan anak-anak untuk bisa sholat jamaah di waktu zuhur gitu kan, istirahat, kemudian juga di waktu asar kalau misalnya memang memungkinkan, dan juga mungkin ditambah dengan rutinitas atau amalan-amalan lain. Mungkin setelah sholat tidak langsung mereka melakukan aktivitas, tapi mungkin mereka berzikir dulu gitu, atau mungkin diisi dengan tausiah sedikit gitu. Nah, itu yang pertama, menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harapan kita pada madrasah ini, karena memang mungkin berbeda daripada sekolah-sekolah pada umumnya gitu kan ya, maksudnya lebih ke pendidikan keagamaan gitu ya. Jadi harapannya nanti pendidikan karakter itu akan lebih menonjol gitu anak-anak, terutama misalnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita mungkin edukasi dengan pembiasaan pembacaan sholawat gitu ya. Jadi setelah pembuka mungkin guru bisa mengkondisikan satu waktu aja, satu kali. Jadi 5 menit aja, mungkin tidak sampai 5 menit gitu kan. Jadi yuk anak-anak kita bersalawat sallallahu ala Muhammad gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang akan kita dorong gitu, kita giring para guru, para anak-anak gitu kan ya. Mungkin selama ini mereka tahu gitu, atau mungkin sebagian para siswa kita yang di madrasah belum paham itu yang salawat bagaimana gitu kan ya. Nah, mungkin secara pelan-pelan gitu kita bisa memasukkan pembelajaran cinta kepada Rasulullah ini di dalam kebiasaan sehari-hari. Begitu juga mungkin dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, cinta kepada diri sendiri. Jadi kita juga untuk selalu senantiasa mengingatkan anak-anak gitu, untuk selalu menjadikan akhlak mereka akhlak yang mulia, akhlak yang baik gitu kan. Jadi nanti insya Allah anak-anak madrasah ini berkarakter akhlak mulia, akhlaknya Rasulullah gitu, walaupun mungkin sekecil apapun gitu, mereka berempati gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah mencintai diri sendiri gitu ya, insya Allah mudah-mudahan tidak akan melakukan hal-hal yang tercela gitu. Jadi mereka lebih menjadikan
akhlak mereka itu akan selalu lebih baik gitu. Kemudian juga mungkin pembiasaan hidup sehat gitu ya. Kemudian lagi mungkin ada kebiasaan siswa hebat gitu ya. Nah, itu mungkin yang selalu akan kita dorong dan kita berusaha untuk menjadikan ini satu kebiasaan untuk mereka. Nah, kemudian lagi yang keempat juga cinta kepada sesama gitu kan ya. Jadi ini sangat penting gitu ya di saat sekarang di mana kita lihat banyak sekali terjadi tindak kekerasan gitu ya. Kemudian bully gitu kan ya. Kalau kita lihat di berita tuh ya Allah mengerikan gitu kan. Tadi ada siaran di Indosiar gitu bahwa senioritas mungkin ya di salah satu perguruan tinggi mengakibatkan meninggalnya mahasiswa baru gitu kan. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita tetap yang jangan sampai terjadi gitu ya di lingkungan madrasah kita. Nah, jadi kita berusaha menumbuhkan empati dari anak-anak kita bahwa harus saling mencintai sesama, terutama kepada orang tua. Kalau kita lihat banyak sekali ada yang anak membunuh orang tua gitu ya, ada yang membunuh paman, bahkan melakukan sesuatu tindak kekerasan yang nauzubillah summa nauzubillah gitu kan ya. Jadi cinta kepada orang tua, cinta kepada guru, hormat kepada guru. Kalau kita lihat jauh perbedaan kita di zaman dulu mungkin ya dengan anak-anak yang sekarang, begitu misalnya melihat guru, kalau kita kan langsung nunduk gitu kan, salim, kemudian berbicaranya dengan pelan, dengan hormat gitu. Coba kalau kita saksikan sekarang gitu ya, anak-anak di lingkungan kita santai aja, lewat aja gitu kan, kadang tanpa menyadari bahwa ada gurunya di depan gitu. Nah, ini yang sangat penting gitu, cinta kepada orang tua, sesama, maupun terhadap teman mereka sendiri gitu. Jadi artinya mereka harus ada rasa sayang kepada, rasa cinta kepada teman-teman. Jadi tidak muncul hal-hal pembulian, apalagi misalnya tindak kekerasan yang sampai mengakibatkan pada ini kasus hukum gitu ya. Nauzubillah. Nah, kemudian lagi cinta kepada lingkungan. Ini yang paling penting, Bu. Cinta kepada lingkungan ini menjadi program dari Kementerian Agama, Pak Menteri Agama kita. Kemarin kita pernah ekoteologi melaksanakan penanaman 1 juta pohon matoa. Nah, ini juga merupakan salah satu dari lingkup kurikulum berbasis cinta. Kita berusaha menumbuhkan anak-anak sadar untuk kebersihan lingkungan gitu ya, bagaimana mereka mengelola sampah misal di sekolah-sekolah gitu. Dan juga alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, baik itu di pondok pesantren maupun di di madrasah tentang adiwiyata gitu ya, untuk melaksanakan penghijauan, mengelola sampah dengan baik, dan mudah-mudahan nanti masing-masing madrasah ini maupun pondok pesantren ini bisa menciptakan bank sampah di masing-masing madrasah maupun pondok pesantren. Jadi sampah bukan lagi sesuatu hal yang bagi kita menjijikkan atau nanti bisa menjadi sesuatu hal yang berguna dan bermanfaat, dan bisa nanti, kemarin kalau informasi dari Dinas Lingkungan itu bahkan bisa nanti ditukar menjadi emas. Oh, emas. Iya. Jadi itu dari program bank sampah ini, tapi itu perlu proses nanti, mudah-mudahan insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan cinta kebangsaan, cinta kepada NKRI. Kalau kita lihat, tadi lingkungan, balik lagi. Kalau lingkungan kita lihat kerusakan alam, nggak usah jauh-jauh deh, di Belitung juga banyak hasil dari tambang gitu yang dibiarkan begitu saja gitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan kurikulum berbasis cinta ini anak-anak bisa sadar gitu kan ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kalau misalnya ada kita, siapa lagi generasi kita yang akan datang, udah nggak bisa dibayangkan gitu, bisa tenggelam nanti Belitung gitu kan, tidak bisa menikmati lagi keindahan pantainya gitu. Ini kan sudah berapa kali kemarin kan mau nambang di laut, tapi alhamdulillah masyarakat Belitung lagi solid gitu ya, bahwa itu menolak gitu ya, bahkan turun, dukun kampung pun turun gitu ya untuk mengantisipasi ini. Ini adalah satu yang luar biasa gitu ya, bagaimana cara kita untuk menjaga alam, karena ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nyala untuk sampai ke generasi kita berikutnya. Nah, NKRI juga adalah harga mati. Jadi cinta nasionalisme ini harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita dengan pembiasaan, mungkin upacara di sekolah gitu kan ya. Kemudian mungkin dengan program-program perlombaan atau apa yang bisa menjadikan anak-anak kita cinta kepada tanah airnya. Nah, itu mungkin seperti budaya, budaya, iya, ini kreasi gitu untuk menjaga kearifan lokal termasuk juga gitu. Itu yang paling terlihatnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan gitu. Oke, berarti ada 5 poin utama nih yang ada di kurikulum berbasis cinta ya. Yang pertama ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri dulu, sesama, 6. Kemudian ya, lingkungan dan juga terakhir cinta kepada NKRI, nasional kebangsaan. Jadi Insya Allah kalau misalnya ke-6 tadi dilaksanakan, diimplementasikan oleh para murid, insya Allah akan menjadikan murid yang berakhlak mulia, yang cinta tanah air, penuh dengan toleransi, jauh dari tindak kekerasan gitu ya. Apalagi sekarang ini lagi tingkatnya akan berkurang dengan adanya kurikulum berbasis cinta ini. Untuk proses ini kita alhamdulillah di pondok pesantren, di madrasah juga kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program pesantren ramah anak, sekolah ramah anak, dan alhamdulillah pada tahun kemarin itu sudah diterbitkan gitu kan ya dari Bupati Belitung gitu untuk sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini dari mulai jenjang RA, kemudian MI, MTS, alhamdulillah sudah ada SK-nya untuk sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita Kabupaten Belitung menjadi satu pilot project ramah anak. Nah, yaitu Pondok Pesantren Baitul Quran itu yang di-SK-kan oleh Dirjen Pendis gitu ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tapi alhamdulillah dari program yang berjalan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bukan cuma hanya satu pondok pesantren, dan harapan kita ke 8 atau mungkin ke semua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Belitung ini lagi kita insya Allah lagi sedang disusun ini SK-nya dari Bupati, nanti akan dilaunchingkan untuk pesantren ramah anak. Begitu juga nanti ada perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial tadi untuk sama-sama menangani jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Bagaimana kita mengharapkan peran aktif dari semua para ustadz dan ustazah di pondok pesantren, kemudian para santri untuk saling menjaga bagaimana caranya menciptakan pesantren yang ramah anak, bebas dari bullying, bebas dari kekerasan, pelecehan seksual maupun tindak kejahatan lainnya. Dan ini alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Pada bulan kemarin itu ada 4 pondok pesantren yang sudah melakukan deklarasi ramah anak yang disonding dengan kegiatan Seakar Cita. Seakar Cita itu sekolah anak raih cita yang dilaksanakan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan ini kami sangat bersyukur alhamdulillah kepada dinas-dinas lintas sektor yang sudah bersama-sama bekerja sama mensupport untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren kita. Demikian juga kemarin dari Dinas Kesehatan juga ada program untuk pelaksanaan pola hidup bersih di pondok pesantren, dan ini alhamdulillah juga sudah berjalan sosialisasi, kemudian monitoring ke masing-masing pondok pesantren, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan BIMTEK pada tahun ini, dan mudah-mudahan nanti akan di launching juga poskestren pondok pos kesehatan pondok pesantren. Nah, dan mudah-mudahan semua ini akan berjalan. Jadi mudah-mudahan semua akan berjalan sesuai dengan rencana kita, walaupun secara bertahap. Harapan kita mulai dari langkah demi langkah semua akan dapat terwujud insya Allah. Amin, insya Allah. Semangat ya Ibu ya untuk menjalankan tugas-tugasnya ini yang Masya Allah sangat amat luas, sangat amat banyak ya Ibu. Insya Allah. Kalau ngomong-ngomongin
kurikulum berbasis cinta tadi Bu. Bagaimana cara mengukur keberhasilan kurikulum berbasis cinta? Soalnya kan ini kan tentang cinta tadi Bu ya. Cinta kan tidak bisa diukur, tidak seperti ujian-ujian yang ada di sekolah. Iya, gitu. bisa dinilai gitu kan ya. Nah itu tadi salah satu dari tujuan kurikulum berbasis cinta ini adalah menciptakan insan yang nasionalis, tadi kemudian toleransi gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan dengan kurikulum berbasis cinta ini akan menjadikan karakter dari anak-anak kita, karakter yang berakhlak mulia tadi gitu ya, kemudian memang pengembangan secara holistik juga gitu. Nah terus juga tadi saya sampaikan bahwa insya Allah dari kurikulum berbasis cinta ini bukan hanya ilmu yang mereka dapatkan, bukan hanya sekedar teori gitu ya, jadi memang benar-benar nanti merekanya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi mulai dari ya tadi misalnya cinta kepada Allah tadi, memang benar-benar mereka jadi manusia yang taat beribadah gitu, kemudian mereka bisa cinta kepada Rasul dengan senantiasa bersalawat, kemudian melaksanakan sunnah-sunnahnya gitu. Semua perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari itu akan terlihat jelas gitu, bagaimana mereka menjadikan generasi-generasi yang berakhlak gitu, yang cinta Al-Quran, kemudian mungkin nanti juga mereka nantinya menjadi cinta infak sedekah gitu kan ya, dan juga yang pasti adalah berilmu. Jadi bukan cuma secara intelektual, tapi juga secara spiritual mereka insya Allah lebih tangguh gitu nanti, mudah-mudahan. Semua harapan kita jadi secara holistik, pengembangan karakter gitu sangat berpengaruh ke dalam perilaku mereka di dalam pengembangan kurikulum berbasis cinta ini. Insya Allah. Insya Allah luar biasa nih Bu. Nah, di bulan ini kan sekarang lagi ada yang namanya event OMI ya Bu. Iya. Nah, sejauh mana nih Bu kesiapan Kemenak Kabupaten Belitung dalam menyiapkan peserta terbaik untuk bersaing di OMI tingkat provinsi nantinya? Baik. OMI itu adalah Olimpiade Madrasah Indonesia, dan alhamdulillah pada tahap ini kemarin kita sudah melaksanakan di tingkat masing-masing madrasah, kemudian lanjut di tingkat kabupaten, dan tingkat kabupaten juga alhamdulillah sudah keluar kemarin pengumumannya yang lolos di CBT tingkat kabupaten, dan juga kita menyampaikan kepada masing-masing tingkatan dari MI, MTS, MA, dan tadi baru di MA untuk menyampaikan piagam penghargaan gitu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta OMI Olimpiade Madrasah Indonesia yang sudah ikut berkompetisi, kami ucapkan selamat dan sukses kepada yang alhamdulillah yang berhasil masuk ke tahap berikutnya untuk mengikuti kompetisi di tingkat provinsi. Kami ucapkan selamat dan persiapkan diri masing-masing gitu ya untuk lebih menggali lagi pelajaran-pelajaran sesuai dengan bidang yang diambil gitu kan ya nantinya. Kemudian kepada guru juga mohon bimbingan, terutama juga kepada orang tua yang paling terdekat, yang paling tonggak utama adalah orang tua. Mohon untuk ditingkatkan gitu kan ya pembelajaran di rumah, jadi di samping mungkin dari buku-buku pelajaran, mungkin juga sekarang sudah enak kalau misalnya kita mau belajar melalui media sosial atau misalnya melalui YouTube gitu kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berkoordinasi, berkolaborasi bersama Dewan Guru, para proktor dan juga para admin, dan insya Allah mudah-mudahan ini untuk uji coba sudah mulai di hari Sabtu nanti di masing-masing madrasah. Nah, sebagai informasi untuk di tingkat provinsi ini kita karena kepulauan Bangka dan Belitung ini agak susah gitu ya. Nah, dan terus terang ini agak sedikit gimana, karena memang untuk pelaksanaan OMI ini memang benar-benar kita tuh tidak ada anggaran gitu. Jadi murni swadaya dari masing-masing madrasah untuk melaksanakan ini gitu kan ya. Jadi karena memang
untuk di provinsi ini terbagi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jadi mungkin untuk titik lokasinya itu bisa dilaksanakan di 2 lokasi. Jadi yang untuk di Pangkal Pinang dan sekitarnya termasuk Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan itu dilaksanakan di 1 lokasi di Pangkal Pinang nanti, mungkin di MTS apa di MAN 1 Pangkal Pinang nanti dilaksanakan gitu. Nah, sedangkan yang untuk di Belitungnya, alhamdulillah Belitung dan Belitung Timur itu titik lokasinya di MAN 1 Belitung. Jadi nanti yang Belitung Timur ikut di MAN 1. Nah, jadi itu kami juga mohon, alhamdulillah terima kasih juga nih kepada MAN 1 Belitung nih yang dari kemarin dari pelaksanaan di kabupaten sudah dilaksanakan di MAN 1, dan ini untuk tingkat provinsinya juga dilaksanakan di MAN 1 Belitung. Jadi sekali lagi kepada kepala madrasahnya, kepada dewan guru, kepada pengawas maupun kepada proktornya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah bekerja sama aktif untuk pelaksanaan OMI ini. Kita doakan mudah-mudahan yang mewakili untuk Kabupaten Belitung maupun kabupaten lainnya di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus semangat dan insya Allah terus belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mengharumkan nama Kabupaten Belitung khususnya, dan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa membawa nama provinsi sampai ke ajang nasional nanti insya Allah. Dan untuk provinsi nanti dilaksanakan di tanggal 2-3 Oktober ini. 2 sampai 3 Oktober ya, Bu? 3 Oktober ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan membawa nama Belitung sampai ke nasional. Amin, ya. Semangat. Kita doakan bersama nih seluruh yang nonton, Sobat Religi, kita doakan semoga adik-adik kita, para peserta ini yang akan melanjutkan Olimpiade Madrasah Indonesia di tingkat provinsi nantinya, semoga dari Kabupaten Belitung semuanya dapat lolos nanti ya ke tingkat nasional. Insya Allah, amin. Masya Allah. Insya Allah, amin. Nah, menurut Ibu nih, apa aja tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan OMI di tingkat provinsi? Tadi sudah disebutkan ya Bu ya, dari anggaran yang sudah tidak ada. Banyak sekali itu. Yang pertama ya anggaran. Yang paling utama adalah anggaran gitu kan ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian gitu ya dari Kanwil kita maupun mungkin dari Kementerian Agama Republik Indonesia gitu ya, untuk bisa mengakomodir ini karena ini sangat luar biasa gitu kan ya, suatu kegiatan yang bisa untuk menjadikan motivasi anak-anak kita dalam menggali ilmu bakat yang ada di mereka gitu. Susah Bu kalau nggak ada anggarannya Bu, kasihan Bu, ada yang jauh paling tidak untuk transportasi peserta gitu kan, apalagi nanti kita kan selalu dilaksanakan secara terpusat gitu, ada pengawasnya, ada proktor adminnya yang mungkin persiapannya itu bukan cuma 1 hari 2 hari gitu kan, kita karena berbasis dengan internet gitu ya, jadi kadang misalnya ada suatu kendala pun udah nggak bisa loading, udah ya berhari-hari berjam-jam menunggu untuk loading gitu ya, jadi nanti mungkin itu sih kesulitan karena kalau yang lain-lain sih insya Allah apapun itu karena sudah menjadi amanah kita bersama gitu kan ya. Nah cuman itu ya maksudnya itu paling tidak ada apresiasi kita untuk para peserta gitu kan ya, dimana kita walaupun sedikit ada penghargaan yang kita berikan kepada mereka. Kalau yang lain sih insya Allah mudah-mudahan bisa dapat dilaksanakan secara baik dari masing-masing. Dari tantangan tadi ya, dari anggaran juga pun para panitia juga mengusahakan ya Bu ya, bagaimana tetap bisa berjalan dengan adanya 2 lokasi tadi ya Bu, dengan Pulau Belitung itu di lokasinya di MAN 1 Belitung, jadi MAN 1 Belitung juga banyak sekali mensupport nih jadi event OMI ini, luar biasa. Terima kasih kepada MAN 1 Belitung yang sudah mensupport event OMI ini untuk adik-adik kita. Nah, selanjutnya nih Ibu, pesan penting nih untuk masyarakat luas tentang pondok pesantren, apalagi yang seperti kita bahas tadi, masih banyak tindakan-tindakan bullying atau kekerasan yang ada di pondok pesantren. Pesan apa Bu yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pondok pesantren? Baik, luar biasa ini ya. Sebenarnya insya Allah mudah-mudahan kalau untuk para orang tua terutama ini kan ya, yang pertama adalah mungkin lebih selektif untuk melihat pondok pesantren mana anak kita
yang akan dipondokkan gitu ya. Tapi insya Allah yang paling utama itu satu yang menjadikan kita semangat untuk memondokkan anak di pondok pesantren itu yang pertama adalah insya Allah ini adalah menjadi aset yang paling berharga. Anak itu adalah aset yang paling berharga gitu ya. Jadi begitu kita sudah insya Allah sih mudah-mudahan kita memondokkan anak di pondok pesantren itu menjadi amal jariah untuk kita, untuk anak kita, untuk kita gitu ya. Setiap detik, setiap waktu, setiap rupiah yang kita keluarkan, lelah yang kita keluarkan, insya Allah menjadi lillah gitu ya. Jadi walaupun mungkin berat bagi orang tua gitu, tapi yakin dan percaya mereka di sana menuntut ilmu. Nah insya Allah mudah-mudahan di pondok pesantren juga mereka insya Allah terjamin keamanannya, ada para ustadz dan ustazah yang mengawasi gitu, dan juga insya Allah di sana mereka akan dibekali dengan ilmu agama gitu, yang mungkin kalau kita di sekolah cuman berapa menit waktu, berapa jam gitu, tapi di pondok pesantren mereka dari pagi sampai sore, mungkin sore lanjut ke malam gitu ya, yang insya Allah akan menjadikan mereka kebiasaan baik yang mudah-mudahan dapat menjadikan dalam kehidupan mereka nantinya. Dan yakin percaya insya Allah sekarang pemerintah menjadikan prioritas utama itu pesantren ramah anak. Jadi insya Allah jangan takut, pesantren ramah anak kita di seluruh Indonesia, bukan cuma di Kabupaten Belitung, bukan cuma di Provinsi Bangka Belitung, tapi menjadi proyek nasional gitu, bahwa pilot proyek pesantren ramah anak gitu, dan semua itu sudah mulai dilaksanakan, dan insya Allah mudah-mudahan tingkat pengawasannya juga secara berjenjang gitu. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Jadi insya Allah kesehatan mereka juga terjaga dari pola hidup bersih dan sehat. Ada puskesmas yang akan selalu memantau mereka gitu. Kemudian dinas sosial juga insya Allah akan senantiasa mendampingi PPA-nya. Kemudian juga dari PPA Polres juga kita bekerja sama untuk tingkat keamanan di pondok pesantren ini. Dan insya Allah mudah-mudahan yang paling penting, insya Allah mudah-mudahan ilmu mereka, ilmu agama mereka itu yang akan menjadi bekal kita nanti, walaupun kita sampai di liang kubur pun insya Allah mereka akan senantiasa anak yang akan mendoakan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini yang akan menjadikan kita bahagia. Begitu ada satu godaan mungkin kan, ya anak-anak di luar sana kok asik ya bisa bersama-sama orang tua gitu kan, bisa memberikan mereka makan, mungkin keinginan mereka bisa santai gitu. Tapi itulah yang akan nanti menjadikan kita kuat lagi. Nggak, ini insya Allah lillahi ta'ala gitu, inilah yang akan menjadi bekal untuk mereka. Nah, mungkin demikian Bu. Jadi terus semangat sebagai orang tua. Para orang tua jangan takut ya untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren. Insya Allah aman, sudah diawasi oleh pemerintah juga dan dinas-dinas terkait. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Bu obrolan kita pada episode kali ini, mulai dari pendidikan, kurikulum, dan juga tadi terakhir kita bahas tentang pondok pesantren. Ya. Terima kasih kepada Sobat Religi yang sudah menonton episode ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Next kita mau bahas apa lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.